Hello Bristers, gue cuma mau ngingetin, jangan lupa subscribe YouTube gue, nyalain notifikasi belnya nih di sini, dan juga follow Instagram gue, linknya ada di sini. Biar kalian selalu update dengan apa yang terjadi di channel gue sama Instagram gue. So, happy watching, enjoy, bye-bye. Itu kata-kata bagus banget sih. Do what you love what you do. Dari tadi gue terngiang-ngiang kata-kata itu sih. Wow, tapi setuju sih. Lu jangan research di rumah, jangan pernah selalu menganggap kesialan kalian sebagai mimpi buruk ya. Selalu memandang ke depan, lihat, maksudnya ada value lebih dari situ kan. Terus bukannya jadi mengeluh, menyerah atau ya jadi berkata kasar ya. Paling banyak sekarang kan berkata kasar ya. Cuma apa yang kalian lakukan akan mencerminkan kalian di kemudian hari. Pastinya. Jadi ibaratnya itu tabungan tersembunyi. Tapi semakin kalian mengeluh, semakin nggak akan ditolong lah gue bilangnya. Intinya begitulah. Wow bro, lu experience-nya banyak banget dan lu udah sharingnya luar biasa banget bro. Nah, sekarang gue mau nanya nih bro. Kita flashback dikit ya. Boleh gak sih bro? What defines you to be like this? Pasti ada cerita-cerita masa lalu yang membuat lo sampai memiliki image, pandangan seperti ini. Satu. Terus kedua, lo kerja emang langsung jadi fotografer ya bro? Pasti ada kerjaan sebelumnya. Apakah kerjaan sebelumnya juga akan mendefine karakter lo? Maksudnya lo belajar sampai bisa punya, gue bilangnya fundamental ya, bisa punya fundamental seperti ini dari mana? Betul bro. Oke. Yang pertama tadi apa gitu? Gue lupa deh. Jadi kayak how apa yang bisa membuat karakter lu sampai kayak sekarang? Oke, kalau mau ngomongin soal karakter, otomatis prosesnya nggak setahun 2 tahun. Tell me the struggles. Oke, gue kuliah, gue sekolah, terus cuma sampai SMA 2, habis itu ke Rismond, lanjut lagi. Dulu gue di Auckland, terus disitulah gue kenal fotografi. Lanjut ke London School, ngambil advertising, lompat 2 semester karena lulus dari high schoolnya di luar, cuma ngambil 1 tahun doang dapat D3, semester 3 sama 4. Terus diajak sama temen buka desain grafis gitu deh. Terus gue bantuin desain, bantuin foto, bantuin event organizer zaman dulu lah. Ya. Terus nggak lama lagi aja juga nanya, temen gue ngajakin buka agency modeling. Dari agency modeling itu modalnya cuma dengkul. Ya anak kuliahan nggak punya duit lah gitu loh. Kayak bener-bener masih kere banget lah gitu kan. Terus ya udahlah kita modal dengkul aja, modal nekat lah gitu loh. Datengin orang, datengin cewek-cewek cakep, cowok-cowok cakep, mintain komposit lah zaman dulu ya kan, isi komposit. Habis mereka mau, gue fotoin terus cetak, terus bikin komposit model, terus tawarin ke PH, ke agency. I did that lumayan 2 sampai 3 tahun deh di situ sambil kuliah. Setelah itu gue kuliah advertising, udah mulai lanjut ke S1, kayaknya gue tipikal orang lapangan. Terus S1 tuh udah mulai bikin paper segala macam, kayak aduh ini ngapain ya gue di sini ya gitu. Akhirnya gue off dulu, sambil off setahun itu gue buka agency. Nah setelah off setahun buka agency modeling, gue lanjut lagi tuh ngambil D3 lagi di London School, ngambil Masscom. Because setelah kerja gue kayak Masscom tuh penting ya, lu nggak bisa ngomong kayak gue dulu nggak bisa ngomong banget kayak gini, suruh ngomongin nggak bakal bisa deh, tapi penting gitu loh. Zaman dulu masih jarang banget yang dibilangnya Masscom gitu kan. Ya udah belajar jadi anak radio di kampus gitu, dipaksain tuh, semua dipaksain sama dosen gue. Tapi gara-gara itu bekal gue, ngerti gak sih? Jadi pengalaman itu menjadi my introduction, my guidelines buat pekerjaan gue. Setelah agency doesn't work, gue kerja di PH, mulai itu kerja kemana-mana, dan akhirnya gue diajakin sama teman buka distro, berjalan, kena tipu, terus buka restoran, kena tipu, buka restoran lagi, kena tipu,
Terus gua akhirnya rukonya gua kontrakin. Dan saat terakhir gua buka restoran, gua tanya ke temen gua satu, what should I do? Dia bilang, what can you do 100%? Itu gua sambil gua udah jadi fotografer tuh pas buka restoran. Jadi gua buka restoran, gua udah masih kerja jadi fotografer, tapi jadi gua jadi di 2 perahu nih gitu. Nah temen gua bilang, lu bisanya apa yang bisa 100%? Foto. Oke, tutup restoran lu, kerja di fotografer. Itu di situ gua lagi abis cabut dari company teman gua, dari company gua yang pertama. Gua kan buka restoran nih, jadi my main income tuh cuma restoran. Jadi saat gua tutup, I have no income dong. Cuma gua yakin aja, gua percaya kalau passion gua di sini ya I have to live my passion gitu loh. Jadi dia bilang tutup dan gua tutup, dan setelah itu gua ya, aduh gimana gua ya hidup ke depan ya. Udah punya istri 1 anak tuh. Nah terus nggak lama fotografer wedding gua nanya, si Aksio lagi ada kerjaan nggak? Gua mau jadi brand. Nggak lama seminggu ada week gua udah kerja lagi di Aksio. Jadi prosesnya panjang. Kerja di Aksio 3 bulan, I got cancer, kemo 6 bulan, abis itu I'm back again foto. Jadi hidup gue very dynamic. Kalau dibilangin jatuh bangun bisnis ya jatuh bangun. Tapi gue selalu gini loh, lu nggak akan, you will never know kalau lu udah di tipis tar lagi mau berhasil. Tapi di situ lu stop, ngerti nggak sih? Jadi menurut gue hidup tuh ya gue udah ngalamin sakit, gue udah ngalamin susah. Bahkan dulu gue tuh kayak cuma punya 100.000 di tabungan, anak gue ulang tahun gitu kan, kayak gue nggak punya duit siapa-siapa gitu, dan gue nggak ngandelin orang tua gue, nggak. Cuma ya gue sama bini gue tuh fighter gitu loh. Ya makanya kayak corona gini kayak kita udah biasa deh kayaknya. Ya udah gitu kan, kayak oke, kesempatannya apa nih gitu loh. Dan gue sama istri gue bukan tipikal yang kerja kantor. Gue juga orang lapangan, nggak pernah tuh mau ngejar kantor gitu loh. Jadi we do art, gue sukanya art, my wife juga art, so we're tipikal orang yang just go with the flow. Itu satu sih, ngandelin Tuhan. Kalau lu nanya gimana karakter gue bisa begini, itu waktu gue dulu my youth pastor always kasih gue value. The value is lu kerja dibayar 100 juta, lu kasih 200 juta. Itu yang selalu gue pegang sampai sekarang. Jadi lu mau dibayar berapapun, apalagi gue I'm living my passion, ya lu kasih yang terbaik. Selalu kasih yang terbaik. Kalau lu nggak bisa kasih yang terbaik, mendingan lu jangan deal sama kliennya. Kalau gue pribadi, gue nggak bisa nih, mending gue jangan deh. Karena gue kerjanya nggak pakai hati. Tapi kalau kayak, wah enak nih, I enjoy, gue bisa kasih service, gitu loh. Kalau klien bayar cuma sehari karena gue lihat dia dan I feel like I wanna bless them, ya gue kerja 2 hari buat dia nggak masalah. Money doesn't matter. Lu menabur itu tidak buat uang, ngerti gak sih? Lu menabur nggak harus lu yang tuai, bisa orang lain yang tuai. Just do your portion and let him do his portion. Kalau gue gitu. So give before take ya. Iya, maksudnya lu kasih nih ya. Dan gue gini, saat gue orang suka ngajar, bilang kok ngajar dong gini, gue bilang ayo gini. Saat gue ngajar, gue dapat banyak ilmu men. Tapi gini, kalau gelas lu udah penuh, lu udah luber, nggak enak. Tapi saat lu kasih ke gelas yang lain, lu jadi kosong. Mau nggak mau lu harus isi ini dengan ilmu yang baru. That's me. Kenapa gue suka ngajar? Karena biar gue bisa dapat ilmu. Gitu. Gue dapat ilmu dari mana? Dari gelas-gelas dari anak-anak yang gue ngajarin. Jadi saling berbagi ya semuanya. Wow. Jadi belajar tuh nggak pernah ini. Gue selalu kalau ngajar, kalau lagi ada seminar atau ada workshop, gue pun masih belajar. Never stop learning. Jangan anggap diri lu, wah gue udah jago, gitu loh. Saat lu udah itu berarti lu udah mau retire, ngerti gak sih? Tapi belajar itu kan, gue fotografer, gue bisa belajar dari chef untuk my food photography, ya kan? Gue fotografer, gue kerja sama agency, ada si Gaffer, orang lighting. Gue bisa belajar dari dia, buat apa? Buat skill fotografi lighting gue. Betul. Jadi menurut gue ini, kesempatan itu selalu ada buat belajar. Meskipun sedikit, tapi itu buat belajar. Kayak hidup gue, meskipun
gue nabur, ya gue bisa gini, gue bisa punya restoran, tapi gara-gara gue punya restoran, gue ngerti masakan, gue bisa jadi food photographer, gue bisa di hire jadi food stylist, ya kan? Karena gue dulu belajar meskom, I can do this, I can talk to you fluently, ada nggak sih? Karena gue yakin apa yang lu lakukan itu nggak sia-sia. Pasti ada sesuatunya nanti. Meskipun sekarang lu kayak, gila gue ngapain ya? What a waste gitu What a waste. Tapi menurut gue gini, it's not a waste. Bahkan gue kerja di company, tapi gue kenal sama orang ini. Dari company sini, gue kerja, gue kenal sama orang ini. Jadi networking lo akan bertambah. Setuju banget Bristers. Dulu gue juga ada cerita nih, temen gue. Sempet dia belajar bahasa apa waktu itu ya? Bahasa Mandarin atau bahasa Korea atau apa? I can't remember. Jadi dia belajar bahasa. Terus dia kayak, aduh gue nyesel. Kenapa gue belajar bahasa ini ya? Nggak kepake. Tahu-tahu one day ada orang butuh translator dan dia dipanggil. Ya, correct. Nggak ada yang mustahil. Maksudnya semua ilmu yang kita pelajarin pasti ada gunanya lah di kemudian hari. Benar. Bro, tadi gue udah dengerin cerita pengalaman hidup lu kan luar biasa banget nih. Sampai ada sempat ngalamin cancer, terus sempat ditipu ya. Sampai tadi 3 kali gue denger kata tipu, dan tipu. Boleh nggak lu share pengalaman hidup lu ini, lu share ke Brister, how you handle those stuff? Karena itu pasti ya bisa dibilang lu ditipu sekali aja udah lemesnya setengah mati. Lu ditipu sampai 3 kali. Habis itu udah mulai merubah karir. Kena lagi. Kena maksudnya harus yang soal cancer itu. How you handle those stuff? Maksudnya dengan lu yang selalu bilang gue nggak suka work under pressure, tapi kan itu pressure yang berat banget buat lo pasti. Itu yang membuat gue I don't like working under pressure. Pasti nyesel, ngerti gak sih? Cuma gue percaya semuanya itu apapun yang lu lakukan akan mendatangkan kebaikan. Mendatangkan kebaikan itu nggak harus sekarang, nggak instan. Karena kita itu orang kayak, oke, gue minum, langsung pengen, lu jadi Superman, lu jadi kuat. Nggak bisa kalau gue. Gue percaya, sangat percaya kalau semua itu akan harus ada namanya proses. Proses itu nggak gampang. Proses itu banyak kekecewaan. Tapi lu belajar gini, the biggest enemy is your mind. That's the thing. The biggest enemy bukan orang lain, it's you yourself. Saat orang bikin jahat ke lu, yang membuat lu kepahitan, luka, segala macam itu kan diri lu sendiri. Lu mau legowo aja atau lu kayak gila nih orang udah ngipain gue gini-gini gitu loh. Kesel dulu, kesel. Siapa sih nggak kesel lu ditipu, ya kan? Siapa sih nggak kesel kalau tiba-tiba perusahaan lu ambruk? Betul. Gitu loh. Cuma menurut gua ya harus gini, my parents ngajar gini, mulai dari bawah. Karena saat lu di bawah, lu jadi fighter. Saat lu jadi fighter, lu berhasil. Hidup ini kan seperti roda, seperti grafik lah. Ada naik, ada turun. Ya lu bisa survive gitu, dan lu bisa menghargai orang lain kalau lu mulai dari bawah gitu loh. Jadi gue saat di kena berapa kali kayak gitu ya udah, gue mau ngapain lagi, tapi I have to survive gitu loh. Dan yang bisa overcome the situation is you yourself gitu. Gimana gue ya udahlah jalan lagi deh gitu. Terus kalau soal sakit, waktu sakit ya sakit sih ya, tapi ya yang gue malah bilang itu proses. Sakit tuh kan proses, kemo tuh kan proses. Nggak bisa lo hari ini minum obat, nggak kayak Panadol, lo sakit kepala lo minum sembuh. Cancer is not like that gitu loh. Lo kemo 2 minggu sekali dan itu proses banget gitu lah, kayak lemes gak lemes. Dan itu proses gitu loh. Ya susah di fight apa? Ini otak. Bahkan gue pernah waktu PET scan di Jakarta pernah dibilangin hasil gue masih ada cancer. Itu gue stresnya setengah mati bro. Kayak aduh mendingan gue gak usah hidup lagi deh daripada gue di kemo lagi. Ngerti gak? Kayak baru selesai cycle-nya, terus kayak after all the things you've done for 6 months, terus radiasi segala macam, terus di-declare kalau lu masih punya cancer. Kayak oh my god gitu kan. Cuma udah
gue kayak udah gue tenangin diri dulu. Waktu itu gue ke Singapura sebelum ke Penang, ke Joseph Prince, kayak I need church, gue kira I need God gitu, kayak gue kayak dia oke, yang harus di waktu itu firmannya cuma bilang gini, yang harus dikalahkan tuh pikiran lu gitu loh, karena dari sini itu ke seluruh tubuh lu. Saat lu stres, sakit itu bisa kemana aja, ngerti gak sih? Jadi dokter gue sampai bilang gini, kalau you drink Panadol and you believe that Panadol can cure your cancer, it can cure you. Dokter gue bukan as me, my religion, tapi dia bilang, my dokter ngomong gitu kayak, asal lu percaya itu bisa menyembuhkan. Jadi semua itu kan dari otak, dari pikiran, gitu loh. Kayak gue sekarang kayak, aduh badan tuh kayak umur lah ya. Lu jadi fotografer kan kayak dari pagi ketemu pagi gitu kan, umur lah. Cuma gue bilangnya, no, I still love my job. I still love my passion gitu loh. Mungkin waktunya udah boleh kurang. Mungkin kayak, aduh gue bosen di wedding, gue kerjain komersial. Lagi bosan di komersial, gue jadi food stylist. Kalau enggak gue jadi fotografer, apalah gitu loh. Jadi kalau orang bilang, bahkan bakal pas pandemic gue selalu encourage teman-teman gue yang kayak udah pada gantung kamera. Gue bilang, ayo bro, ini bukan berakhir gitu loh. Kita wedding photographer nggak langsung berakhir gitu loh. You can do other things gitu loh. Just be kreatif. Ya kan? Foto kan nggak mesti motoin orang. Betul. Motoin anak sepeda sekarang emang nggak tajir, ngerti nggak sih? Banyak satu banget. Foto lumayan, Satu foto loh. Kalau lu satu foto, satu klien beli 5, udah melihat jadi gaji wedding. Tahu aja dia. Tahu dong gitu. Nah kayak gini, tapi it's not my passion. Kalau nanya, fotoin gue dong naik sepeda, no, gue akan kayak nggak, karena itu bukan passion gue. Gitu loh. Jadi genre gue, ngerti gak sih? Genre gue segini. Kalau orang nyuruh itu, gue bakal nolak gitu loh. Bisa nggak gue fotoin? Bisa, tapi I don't love that. I do what I love gitu loh. Kalau gue nggak suka, gue nggak akan mau ngerjain. Wow. So basically ini bro kita ini mengajarkan agar kita bisa stimulate our brain ya. Maksudnya jangan berkecil hati, tapi lebih besar dari apa yang kalian hadapi lah. Benar. Jadilah lebih kuat dari apa yang kalian hadapi, karena what inside your brain itu ya what will happen in the future. Yes. Kasarnya begitu kan. Jadi emang kalau kita punya mimpi itu ya memang impian itu yang akan kita wujudkan, ibaratnya begitu. Tinggal kalian mau bekerja keras atau tidak. Benar. Jangan malas juga ya, jangan kayak pasrah, ya udahlah aku gini. udah mimpi Terus ngapain? Gak bisa. Maksudnya reality your dreams. So kalau lo tanya, are you living in your dream? Yes, I'm living in my dreams now. Why? Because I dream big. I dream big and gue bermimpi gue maunya seperti ini. Dan lu harus put effort. Ngerti gak sih? Kalau lu nggak put effort, kayak lu bilang, kalau lu cuma yes mau tapi lu nggak bergerak, lu malas-malasan aja, ya gak bakal bisa. Betul. Emang tuh duit tiba-tiba datang ke lo, kan nggak mungkin gitu. Tapi jangan lupa Bristers, kalian harus enjoy prosesnya karena nggak ada yang instan. Kecuali mie instan, itu pun lu mesti masak 3 menit juga. Ya, masih ada waktunya kan, maksudnya nggak ada yang benar-benar kayak jadi itu nggak mungkin. Nggak ada lah di dunia ini yang bisa seperti itulah. Jadi kalian tetap harus enjoy the process nih, belajar dari pengalaman sosok di depan gua nih. Jatuh bangunnya kalian bisa dengar sendiri tadi, sampai penyakit juga ya. Maksudnya what else gitu, lu udah jatuh, udah lagi pengen bangkit. Maksudnya itu breakdownnya udah banyak banget pasti. Dan gue yakin lu waktu itu dropnya pasti lumayan dahsyat lah. Lu vakum kerja berapa lama? 6 months. Itu 6 months plus sih. 7-8 bulan lah. Itu istri lu berarti bener-bener nggak ada duit nggak tahu datang dari mana. Tapi dia menghibur lu terus biar lu semangat berarti. Iya. Terus kalau kayak waktu itu kayak, ya puji Tuhannya waktu itu ruko gue dikontrakin, dan kayak dari situ buat biaya gue. Terus nggak tahu tiba-tiba temen ada yang nolongin segala macam. Cuma menurut gue sih kalau kalian survivor, nikmatin proses. Kayak proses itu nggak bakal instan memang. Nggak mungkin gue
gue ada di sini kalau nggak ngelewatin proses susah gitu loh. Kalau orang pada bilang, dan gini, proses gue gak bisa di copy paste, ngerti gak sih? My path of life is my path, your path of life is your path of life. Yeah, agree. Ngerti gak sih? So if what happens to me nggak mesti happens to you. Correct. Ngerti gak sih? Kalau gue gini orangnya, orang yang bijak adalah belajar dari pengalaman. Tapi orang yang lebih bijak adalah orang yang belajar dari pengalaman orang lain. Betul. Jadi gue nggak mau jatuh dulu kalau udah sekarang. Yang gue udah alamin udah. Tapi yang ke depannya gue lihat-lihat dulu nih orang ini. Mak kita gini kayak gini enak nih. Kita sharing segala macam kan. Jadi lu belajar dari pengalaman orang lain gitu loh. Lu nggak harus di posisi dia gitu. Betul. That's why this is what I do. Kenapa gue bikin podcast ini alasannya begitu. Gue pingin Bristers juga bisa belajar dari pengalaman hidup kita. Karena gue yakin nih Bristers, bro gue di depannya juga masih proses kok. Karena he's still learning. Ya FYI umur gue sama dia beda 1 dekade loh. Tapi dia keep learning. And gue pribadi juga sama. Gue dalam proses dan gue masih ingin terus berkembang. Karena semua kita punya impian. Jalan hidup orang berbeda-beda. Cuma alangkah baiknya kita belajar dari pengalaman hidup seseorang, ya yang kita kenal atau enggak, karena di situ kita dapat hikmahnya lebih besar pasti. Dan bukannya kita bilang ini sebagai bumper kalian tidak akan merasakan pahit atau apa ya, nggak mungkin. Karena kalau kalian nggak ngerasain pahit, kalian nggak akan bisa nikmatin manis, ibaratnya gitu. Kalian harus tahu pahit rasanya kayak apa sih. Nah, benar. Jangan coba manis doang, begitu kena pahit kalian stres. Harus nyoba semuanya kalau gue tipikal orang kayak kita lagi mau ada shoot ini nih, foto ini, ayo lu udah pernah belum gue bilang, tapi yuk mau yuk, tapi nggak ada duitnya, nggak apa-apa, gue mau belajar. True. Ada nggak? Itu jadi kayak segala sesuatu menurut gue ada sebab akibat lah. Iya gini, ada yang harus emang gue untungin, gue cuanin, ada yang kadang-kadang emang gue harus nolong nih orang gitu. Kayak pandemik awal-awal gue nolongin banyak banget, tapi gue nggak mau expose di Instagram gue. Kalau gue kasih foto gratis buat makanan, kalau nggak ntar semua orang fotoin kulkas gue penuh nggak muat, gitu kan? Jadi gue tanya, lu kenapa lu usaha makanan ini? Karena pandemik. Oke sini. Dia kirim makanan, gue sekali beli buat saling tuh 500 sampai 1 juta, ngeluarin duit. Tapi gue nggak dibayar. Tapi gue mau menabur. Kenapa? I wanna upgrade myself. Gue mau kuliah lagi buat diri gue sendiri. Investasi. Karena gini, investasi buat diri sendiri kadang-kadang gue investasi apa? Kadang-kadang lu harus rugi dulu untuk lu dapet ilmu. Kalau gue bilang gue nggak rugi. Kenapa? Karena gue nguliahin diri gue sendiri. Ini win-win effect lah. Iya gitu loh. Dan lu investin sesuatu kan ya buat diri lu. Betul. Gitu loh. Dan itu barang nggak bakal hilang. Gitu. Jadi menurut gue ada yang harus lu untungin, ada yang harus lu emang ya udah buat belajar gitu. Jadi dalam hidup ini lu harus memilih. Oke, this is my client. Gua mau cuannya berapa nih? Ya kan? Captiao gitu kan. Ya udah. Tapi ini buat gua belajar. Tapi sebelajar-belajarnya lu pun lu masih dapat fee kan gitu. Balance your life. Karena nggak semuanya itu soal cuan. Ya, jadi harus balance your life, keep learning, never stop. Apa tadi? Love what you do what you love. Pokoknya jangan pernah berhenti nikmatin prosesnya lah ya. Wow bro, gue pribadi ini bener-bener, gue sendiri belajar banyak. Bristers, kalian yang nonton harus belajar juga lah ini, luar biasa. Bro, thank you for coming. Thank you man. Thank you. Wah, ini mejanya lebih jauh ternyata. Kan social distancing. Iya, social distancing. Kita saling menjaga ini. Bristers, buat kalian yang pengen bertanya nih, apapun, mau soal foto, soal pengalaman hidup, atau anything yang bisa ditanyakan relates ke bro gue di depan ini, tapi dengan kata-kata yang baik ya, jangan ngomong-ngomong kasar. Gue lagi capek banget ketemu orang-orang ngomong jarang kasar. Sih kalau gue orang yang ngomong kasar. Iya. Cuma gue lagi, maksudnya ya biasa lah, namanya netizen, ada yang nyinyir, ada yang ini. Ya di tempat gue kebetulan enggak. Puji Tuhan. Jangan sampai. Itu namanya proses bro. Iya. Tapi itu gue selalu menanam bibit kebaikannya. Gue nggak berkata kasar soalnya. Cuma ya kadang ada yang begitu.
Balik lagi buat kalian yang pengen tanya langsung aja drop komen di kolom YouTube tuh ada kolom komen atau ke description ada link Instagram gua. Nanti langsung masuk Instagram gua ada feed nih. Nanti ada mukanya Bro Handri yang ganteng. Jadi kalian langsung tulis aja di kolom komen di Instagram juga. Langsung tanya nanti Bro Handri ini mungkin datang ke Instagram gua langsung bisa jawabin juga or else gua tanyain langsung ke dia biar Boleh. pertanyaan kalian langsung dijawab. Jadi jangan takut, pasti akan gue jawab satu persatu. Jangan lupa juga kalau kalian melihat video ini bermakna bisa membantu orang banyak juga, kalian boleh share, like, dan jangan lupa juga follow gua, nyalain notifikasi biar selalu update sama apa yang terjadi di channel gua. Oke? Bro, thank you sekali lagi. Sama-sama. Next time gue pasti akan undang lagi, kita ngobrol-ngobrol santai lagi, bro. Thank you. Bristers, so sekian podcast hari ini. AP sign out. Salam ruang jeda. Bye-bye.